Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Elsie dengan NIM 2204411630. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar yang berjudul atau bertema sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait bidang yang cenderung spesifik. Pakar adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan sistem pakar. Tujuan sistem pakar yaitu memampukan merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja yang dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Kedua, meningkatkan kualitas dari sisi pemberi nasihat yang lebih konsisten. Ketiga, juga memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat memberikan pekerjaan secara real time. Kekurangan sistem pakar yang pertama memiliki kendala dalam mendapatkan pengalaman dalam menggunakan berbagai pendekatan. Kedua, proses pembuatan pakar memerlukan banyak biaya yang besar. Ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert sistem tidak bernilai kebenaran mutlak 100%. Kemudian ada struktur sistem pakar. Di dalam pengembangan expert system tersusun atas beberapa struktur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka atau interface merupakan sebuah mekanisme yang digunakan sebagai saran untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pengguna. Kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah sebuah pemahaman mengenai tentang formulasi dan skema penyelesaian masalah. Kemudian ketiga, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah proses di mana akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam sistem komputer. Keempat, mesin inferensi. Mesin inferensi adalah program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workplace dan nantinya juga akan dikelola menjadi kesimpulan. Workplace atau blackboard adalah sebuah area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termaksud pembuatan keputusan sementara. Kemudian yang keenam, fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan untuk meningkatkan pengguna sistem pakar serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada sistem secara interaktif. Ketujuh, perbaikan pengetahuan. Perbaikan pengetahuan adalah kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja sedemikian rupa. Metode pengguna sistem pakar. Adapun metode yang digunakan dalam sistem pakar yaitu break first set, batch first set, depth first set. Penerusan ke depan atau forward scanning, penerusan ke belakang atau backward scanning. Kesimpulan, sistem pakar merupakan sebuah program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Tujuan sistem pakar sendiri yaitu memampukan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat. Selain itu, adapun metode yang digunakan dalam sistem pakar yaitu AHP, BVS, DVS, penelusuran ke depan dan penelusuran ke belakang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.